Pada saat dirilis pertama kali oleh HP pada tahun 2017, keyboard ini dibanderol dengan harga 600 ribuan. Setelah berjalan 3 tahun, keyboard ini sudah mengalami pembaruan desain, dan harga barunya turun ke 300 ribuan. Lalu, apakah di harganya yang sekarang keyboard ini masih layak dibeli? Simak video ini sampai akhir. Halo sob, kembali lagi bersama saya Putra di channel Sobat Outdoor, dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu keyboard mekanikal murah dari HP, yaitu HP GK200. Sebelum kita membahas keyboardnya, kita akan terlebih dahulu membahas packaging dan juga kelengkapan yang akan kalian dapatkan saat membeli keyboard ini. Dari segi packagingnya, packaging dari keyboard ini tidak banyak berbeda dengan box keyboard mekanikal murah di kelasnya. Di bagian depan box, kalian akan melihat preview dari keyboardnya. Seri dari keyboardnya yaitu GK200, logo HP, dan spesifikasi kunci dari keyboard mekanikal ini. Sedangkan di bagian kiri, kanan, dan bawah packaging keyboard ini hanya ada logo HP dan tulisan dari seri keyboardnya. Sedangkan untuk kelengkapan yang kalian dapatkan saat membeli keyboard ini yaitu sebuah keycap spooler, buku manual, kartu garansi, produk notis, dan selembar kertas HP support dalam 3 bahasa. Kita berlanjut ke segi build quality. Build quality dari keyboard ini cukup baik. Bagian atas pada keyboard ini sendiri menggunakan bahan logam dengan finishing yang cukup baik. Namun, bagian bawah keyboard ini masih terbuat dari plastik ABS yang tetap terkesan solid dan juga dengan finishing yang cukup baik pula. Sedangkan untuk material keycapnya sendiri terbuat dari plastik ABS double shot injection dengan finishing doff di bagian atas dan glossy di bagian sisinya. Pada saat digunakan jujur tidak terasa spesial. Tapi kembali lagi, kita tidak bisa protes melihat harganya yang sekarang. Kemudian untuk material dari kabel sendiri menggunakan lapisan rubber di bagian luarnya yang memiliki finishing yang cukup baik. Dan kabel keyboard ini sendiri diklaim memiliki panjang sekitar 180 mm. Sedangkan untuk USB-nya sendiri, keyboard ini sudah menggunakan USB gold plated dengan interface USB 2.0. Selanjutnya dari segi desain. Desain dari keyboard ini tidak berbeda dengan keyboard mekanikal murah yang ada di pasaran. Dengan desain folding key dan juga finishing yang cukup baik di bagian atas keyboard ini patut kita acungi jempol. Dan untuk keycapsnya sendiri memiliki font yang tidak terlalu nyentrik dan juga memiliki desain clean dengan hilangnya icon media button di seluruh tombol function di baris bagian atas keyboard ini. Di antara kalian mungkin ada yang bertanya, "Bang, gimana kita bisa tahu tombol media buttonnya yang mana?" Well, ini sebenarnya hanya masalah waktu dan kebiasaan. Semakin kalian terbiasa, kalian tidak akan bingung untuk mengingat tombol function media button pada keyboard ini. Namun, sebagai tambahan, saya akan beritahu function dari F1 sampai F12 untuk media button keyboard ini. F1 untuk My Computer, F2 untuk Search, F3 untuk Shortcut Calculator, F4 untuk membuka media player, F5 untuk Previous, F6 untuk Next, F7 untuk Play and Pause, F8 untuk Stop, F9 untuk Mute Audio, F10 untuk Volume Down, F11 untuk Volume Up, dan F12 untuk Shortcut, Unlock, dan juga Lock full keyboard. Sedangkan untuk bagian bawahnya, keyboard ini memiliki desain yang simple dan rapi. Hanya ada branding HP dan juga seri dari keyboard ini. Tapi, ada beberapa tambahan fitur kecil yang saya suka dari keyboard ini. Yaitu hadirnya kaki penyangga yang dapat merubah kemiringan keyboard, sehingga posisi mengetik kita menjadi lebih ergonomis saat menggunakan keyboard ini. Terlebih, menurut saya kemiringan yang diubah oleh kaki penyangganya cukup miring jika dibandingkan dengan keyboard mekanikal yang sudah pernah saya review sebelumnya. Yang berikutnya yaitu 4 buah rubber feed karet yang menjaga posisi keyboard ini agar tidak bergeser saat sedang digunakan. Berikutnya kita beralih ke segi spesifikasi. Keyboard ini sendiri tertulis menggunakan blue switch, yang HP sendiri tidak memberikan detail tentang switch merek apa yang digunakan pada keyboard ini. Namun, untuk karakter dari switchnya sendiri terasa seperti khasnya blue switch, yaitu tactile, clicky, dan juga memiliki suara yang tidak sunyi saat digunakan. Switch pada keyboard ini juga diklaim oleh HP dapat bertahan hingga 50 juta kali klik. Tentunya angka tersebut sangat besar untuk dibuktikan secara langsung. Namun, sepemakaian saya, switch keyboard ini terasa sangat responsif dan juga terasa solid meskipun tidak diberikan secara detail merek switchnya oleh HP. Sedangkan untuk switch yang terpasang pada keyboard ini yaitu berjumlah 87 switch dengan layout TKL atau 10 keyless. Selanjutnya adalah dari segi fitur.
Di atas kertas, keyboard ini diklaim oleh HP sudah memiliki fitur anti-ghosting di seluruh tombolnya, dan sepemakaian saya, tidak ditemukan adanya ghosting saat digunakan. Selain anti-ghosting, keyboard ini juga disematkan LED backlight berwarna dengan jenis rainbow. Backlight pada keyboard ini, by default berada di kecerahan 100%. Namun, kalian bisa menurunkan kecerahannya dengan menekan Fn plus arrow down, dan menaikkan kecerahannya kembali dengan menekan Fn plus arrow up. Tapi, saya menemukan keunikan dari LED backlight di beberapa tombol pada keyboard ini, yaitu tombol caps lock, screen lock, dan juga Windows. Ketiga tombol tersebut baru menyala setelah fungsi dari ketiga tombol tersebut aktif. So, mungkin kalian menemukan hal ini dan mengira LED-nya mati, ini bisa jadi pengetahuan bagi kalian. LED backlight pada keyboard ini juga memiliki animasi yang beragam. Tidak tanggung-tanggung, HP memberikan 15 preset animasi yang bisa kalian ubah untuk LED backlight pada keyboard ini. Kalian bisa mengganti setiap animasi dengan menekan tombol Fn plus Insert, Home, Page Up, Page Down, dan juga Delete, yang di setiap tombolnya memiliki 3 jenis animasi backlight. Berikut ini adalah semua contoh preset animasi backlight pada keyboard ini. Selain animasi LED yang sangat beragam, LED backlight pada keyboard ini juga memiliki fitur custom game backlight. Kalian bisa mengganti preset custom game backlight pada keyboard ini dengan menekan tombol Fn plus 1 sampai dengan 8. Namun, saya menemukan sedikit kelemahan pada LED backlight keyboard ini yang mungkin bisa menjadi salah satu deal breaker untuk sebagian orang. Brightness atau kecerahan dari LED backlight pada keyboard ini bisa saya bilang sedikit kurang terang jika saya bandingkan dengan keyboard-keyboard yang pernah saya review sebelumnya. Tapi, mungkin hal ini bisa kita maafkan jika kita kembali mengingat harganya. Seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, tombol Windows pada keyboard ini hanya menyala jika fungsinya diaktifkan. Fungsinya sendiri yaitu Windows Lock. Fungsi ini dapat mencegah kalian secara tidak sengaja memunculkan start menu saat bermain game. Untuk mengaktifkan fitur ini, kalian hanya perlu menekan tombol Fn plus Windows, maka tombol Windows akan menyala, yang berarti fungsi Windows Lock sudah aktif. Setelah semua pembahasan yang cukup panjang di atas, saya memiliki beberapa hal yang saya sukai dari keyboard ini, ataupun menjadi poin plus bagi keyboard ini. Hal pertama yang saya suka dari keyboard ini adalah fontnya yang tidak terlalu nyentrik, jika dibandingkan dengan keyboard mechanical yang pernah saya review sebelumnya. Hal berikutnya adalah kualitas material dari keyboard ini. Jujur, saya merasa kualitas material dari keyboard ini bukan seperti harga keyboard 300 ribuan, terlebih pada bagian atas keyboard ini yang sudah dilapisi logam. Hal berikutnya yang sebenarnya detail kecil tapi berguna adalah hadirnya 4 buah rubber feet dan kaki penyangga yang cukup tinggi. Hal tersebut menurut saya menambah experience menggunakan keyboard ini menjadi lebih baik. Poin berikutnya yang saya sukai dari keyboard ini adalah kualitas material kabel yang menurut saya cukup baik. Dan yang terakhir yang saya suka dari keyboard ini adalah animasi backlight yang sangat beragam. Karena sejauh ini, dari semua keyboard yang pernah saya review, hanya keyboard ini yang memberikan preset animasi LED sampai 15 preset. Selain hal yang saya sukai dari keyboard ini, saya juga memiliki beberapa poin yang menurut saya kurang dan menjadi poin minus bagi keyboard ini. Yang pertama dan yang menurut saya paling terlihat adalah LED backlight-nya yang sedikit kurang terang. Memang, jika dipakai dalam keadaan gelap, sudah cukup dan tidak terlalu silau saat digunakan. Namun, pada saat siang hari, LED-nya menjadi kurang terlihat. Tapi ya, ini kembali ke selera masing-masing. Hal terakhir yang saya kurang suka dari keyboard ini adalah finishing sisi keycaps-nya yang glossy. Bukan poin yang terlalu fatal, namun saya kurang suka finishing seperti ini, karena mudah sekali terlihat kotor walaupun baru dipakai beberapa hari. Berikutnya, ini adalah contoh sampel suara dari switch keyboard ini saat digunakan untuk mengetik dan juga bermain game.
So, apa kesimpulan saya mengenai keyboard ini? Menurut saya, keyboard ini memiliki build quality yang cukup baik di harga 300 ribuan. Switch yang terasa solid dan bobot yang cukup berat, memberikan kesan mantap saat digunakan. Namun, keyboard ini tidak sempurna. Ada kekurangan minor dari segi LED backlight dan juga beberapa detail yang saya kurang suka. Dan bagi kalian yang bertanya, keyboard ini cocok untuk siapa? Keyboard ini cocok bagi kalian yang menginginkan keyboard mekanikal dari brand yang cukup terkenal, tanpa perlu budget yang terlalu besar. Dan kita kembali ke pertanyaan di awal video. Apakah keyboard ini masih worth it di 2020? Jawabannya adalah ya. Jika kalian tidak masalah dengan kekurangan dari keyboard ini, dan dengan tidak adanya pilihan switch selain blue. Oke, mungkin segitu dulu review dari channel Sobat Outdoor mengenai keyboard ini. Klik like bila Anda suka video ini, komentar di bawah untuk saran dan kritik, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. And see you in the next video.